teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob pasti menunggu berita bursa transfer yang semakin hari semakin menarik, sahabat Bob. Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Kita sudah kehilangan salah satu pemain senior yang sangat luar biasa kontribusinya. Walaupun berusia 37 tahun, tetapi dedikasi dia selama 2 musim di Inter sangat meyakinkan. 4 piala, 2 piala Super Coppa, 2 piala Coppa Italia. Dia adalah Dzeko. Dia bilang 2 tahun yang menakjubkan. Bintang mantan Manchester City ini mengucapkan salam perpisahan untuk Inter Milan. Kita tahu dia selama di Inter 101 penampilan dan 31 gol. Dampak yang dia bawa, kesenioritas dia dan leadershipnya dia ini luar biasa. Dan menurut gua kita pasti kehilangan, tetapi ya sudah, karena dia juga pengen tantangan yang baru dengan usia 37 tahun. Dia akhirnya mendarat di Turki di Fenerbahce dengan kontrak 2 tahun. Kurang lebih satu musim tuh 5 juta ya, sahabat Bob. Jadi memang ini adalah pengalaman baru buat si Dzeko. Dia bilang ciao Paza Inter. Dan dia berterima kasih. Dia bilang gini, ini adalah 2 tahun yang luar biasa. Mereka luar biasa di lapangan dengan pelatih dan rekan satu tim. Dan luar biasa di tribun San Siro. Selalu penuh dengan dukungan luar biasa bagi tim yang mampu mencapai final di setiap kompetisi. Saya mencetak gol, aku bermimpi, kami bermimpi. Menempuh kilometer dan memenangkan 4 piala, itu adalah perjalanan yang luar biasa. Sekarang kami berpisah, tetapi terima kasih untuk semuanya. Semoga sukses untuk masa depan. Forza Inter. Grazie Dzeko. Semoga Dzeko juga sukses di klub barunya. Nah, kita bicara Onana sekarang. Onana ya ini akan selalu menjadi topik. Dia sibuk di kampungnya bermain bola. Ini orang luar biasa, sosialnya, suka membantu orang. Jadi agent dia telah bertemu dengan Manchester United. Nah, jadi sekarang agentnya si Onana lagi ada di Manchester City, di Manchester United untuk bertemu dengan perwakilan MU. Gini, David De Gea, masa depan David De Gea terjalin dengan Onana. Pemain Spanyol itu bisa meninggalkan Old Trafford sebagai agen bebas setelah lebih dari 1 dekade. Nah, jika Setan Merah gagal menyetujui perpanjangan kontrak dengan si De Gea, mereka akan melakukan segalanya untuk Onana. Onana akan bersatu kembali dengan mantan manajer Ajax Erik ten Hag. Pemain internasional Kamerun membuat 41 penampilan untuk Inter. Di semua kompetisi dia kebobolan 36 gol dan 19 clean sheet. Luar biasa. Apakah MU memang akan mendapatkannya? Kita akan tunggu. Apalagi kalau memang udah ada pertemuan dengan agennya, kemungkinan ini bisa terjadi, sahabat Bob. Kita nggak tahu apakah Onana akan pergi atau bertahan. Tetapi kalau melihat pergerakan bursa transfer, pergerakan biaya-biaya transfer, mau nggak mau Inter harus mengorbankan bintangnya. Sekarang kita bicara Lukaku, striker Chelsea. Lukaku menolak tawaran uang 100 juta dari Arab Saudi dan hanya menginginkan Inter Milan. Walaupun teman-temannya pada berangkat ke sana, dia tetap hanya ingin Inter. Terus kemarin tadi gue juga baca di media sosial, terus juga ada di grup bahwa Lukaku akan pergi ke Milan. Nah, gue ada baca bahwa si pengacaranya Lukaku
menyatakan tidak ada negosiasi dengan Melon. Jadi kita tenang sahabat Bob, walaupun Lukaku akhirnya tidak ada di Inter, tapi kalau dia ke Melon itu bikin kita gimana gitu ya sahabat Bob. Nah, ini bagus. Jadi kalau memang sekarang kata si pengacara Lukaku, sekarang semua terserah kepada Inter. Kami serahkan ke Inter, kami sudah berusaha. Lukaku tidak mau di Chelsea, tidak mau ke Arab, tidak mau ke Milan. Sekarang semua diserahkan ke Inter. Akankah Lukaku tetap menjadi duet Lula? Kita hanya menunggu sahabat Bob. Apalagi sekarang benar-benar persaingan untuk mendapatkan pemain itu sangat ketat. Selain Lukaku, Inter juga sudah melihat siapa yang akan menggantikan Skriniar. Selain kita bicara Bisek ya nanti ya. Ini Cesar Azpilicueta. Ini adalah kaptennya Chelsea kemarin ya. Dia tahun lahirnya 89, berarti usia udah 34 tahun. 34 tahun. Dan menurut Gianluca Di Marzio, ini Inter memilih dia. Dan kita nggak tahu apakah memang dia bisa berangkat ke Inter. Sekarang ada negosiasi dengan Chelsea. Kita maklumin sahabat Bob. Inter mengincar pemain-pemain tua. Contoh kayak si Acerbi. Kita tidak ada ekspektasi tinggi. Tetapi penampilan dia, kontribusi dia buat Inter musim kemarin luar biasa. Kalau misalnya si Azpilicueta ini masuk ke Inter, wow, bisa jadi pengalaman dia bisa membantu Inter. Kita lihatlah, kalau kita bicara Bisek tadi malam juga bermain untuk negaranya, timnas umur usia 21 tahun. Dia juga mencetak gol. Nah sekarang sedikit kita berbicara kemarin bahwa kenapa ada pelambatan negosiasi dengan agennya Bisek. Jadi kalau klubnya udah oke, klasualnya udah oke, dan Opa Marotta juga tidak mau menyerah sahabat Bob. Karena sudah ada terjalin prinsip. Nah, sekarang agennya ternyata lagi mencari-cari pembeli dan meminta komisi lebih gede. Nah, ini Opa ini udah berpengalaman puluhan tahun gitu loh. Jadi bukan main-main. Nah, sekarang kita akan lihat. Bisek ini memang kalau kita lihat dengan harga 7 juta itu murah. Melihat kualitas, melihat umur dia, walaupun dia belum pernah bermain di liga-liga besar, ini adalah potensi. Gua berharap semoga Bisek ini datang sahabat Bob, karena bagus banget gitu loh, tinggi 196, jago mencetak gol, dan di belakang juga bagus. Tinggal diasah sama Inzaghi. Nah ini pemain Chelsea Azpilicueta ini mungkin sebagai cadangan atau apa, kita akan lihat nanti sahabat Bob. Terus isu tentang kemarin ternyata si Tonali kayaknya bisa resmi ke Newcastle dengan harga 70 plus berapa 80 juta. Itu nggak masuk akal buat kita kemarin dari video gue sebelumnya bahwa Barella kok dihargai 50 juta. Nah ternyata sekarang Arsenal dan MU menginformasikan ke Inter Milan bahwa juga ada perbincangan antara Inter dengan dua perwakilan. Sumber mengharapkan The Gunners untuk mencocokkan tawaran 100 juta yang mereka berikan kepada West Ham United untuk jasa pemain Inggris. Nah, jadi jika Nerazzurri menerima tawaran yang menggiurkan dari raksasa Italia dan gelandang Sardinia, pasti akan duduk di meja untuk membahasnya. Barella telah menjadi pemain kunci, kita tahu. Nah, kita juga belum tahu nih apakah Barella, walaupun Barella kemarin di IG-nya, terus juga Kurvanov menyatakan dia tidak akan dijual, tapi kan ini bisa terjadi sahabat Bob. Kita lihatlah, kalau memang ada tawaran 100 juta, Inter apakah goyang atau tidak? Kenapa? Karena ya dengan adanya Tonali terjual, ini kan menghambat Inter untuk mendapatkan Pratesi. Nanti di belakang gue akan bicara tentang sedikit Pratesi. Nah, pengganti yang namanya Onana kalau seandainya terjual, ini Inter juga mengincar kiper Sampdoria ya sahabat Bob. Ini juga bagus, Audero, walaupun kebobolannya banyak, timnya juga degradasi, itu kan bukan hanya faktor dia, faktor pemain belakang. Dan juga Sampdoria juga tahu kemarin akhirnya degradasi karena penampilannya. Si Audero ini bagus, gue juga suka, dia mantan pemain Juve, usia masih 26 tahun, mungkin harganya tidak terlalu mahal. Kalau memang Inter
mau beli dia. Apalagi Vicario kan udah berangkat ke Hotspur dan bahkan udah resmi. Inter juga mengincar beberapa kiper, ada kiper Valencia, ada kiper kemarin yang di video gua sebelumnya, Shakhtar Donetsk, ya banyak sekali pemain-pemain yang diincar. Bahkan juga ada pemain Polandia, kiper juga itu juga diincar. Kita lihat siapa sebenarnya yang akan masuk. Apakah ini bagian dari strategi Opa? Ya, dengan uang yang minim, Inter harus pintar-pintar bikin strategi supaya tidak kesalip lagi. Tadi gue baca bahwa Brozo katanya udah resmi. Belum, sahabat Bob. Kalau udah resmi itu pasti ada pengumumannya, here we go lah. Banyak sekali gitu loh. Inter hanya menunggu Al Nassr memberikan tawaran yang menarik dan bisa dipertimbangkan. Walaupun mungkin Brozo akhirnya bisa pindah ke sana karena Barcelona kayaknya tidak jadi menarik diri atau gimana. Kita tunggu. Sebenarnya Brozo ini akhirnya akan mendarat di Arab. Kita tunggulah sahabat Bob, karena ini menarik sekali ya dengan bursa transfer saat ini, karena Inter menunggu bahwa setelah Brozo keluar, bahkan Gosen juga udah ada dan udah secara pribadi juga udah setuju dengan Union. Kita hanya tinggal tunggu penawaran dari Union untuk Inter. Untuk Brozo, Inter juga menunggu tawaran. Mungkin secara pribadi Brozo juga udah setuju dengan Al Nassr. Kita hanya tinggal menunggu. Nah ini kita juga nggak perlu khawatir dulu. Ini update banget nah sahabat Bob. Inter Milan dan Juve. Pratesi di tengah pasar menunggu langkah nyata pertama. Kita mendengar berita, melihat berita bahwa Milan bisa menyalip Inter, Juve bisa menyalip Inter. Ternyata ini langsung dari agennya dan bahkan dari Sassuolo langsung. Dia mengakui bahwa memang ada pertemuan dengan Juve, Inter, Milan, dan juga Roma. Tapi kurang lebih mereka semua berada di titik yang sama. Dan yang satu itu kecuali salah tafsir adalah Inter. Masalah bagi Nerazzurri selalu sama. Tanpa transfer tidak akan ada pembelian. Tapi ini yang dia bilang, bahwa sampai hari ini belum ada penawaran konkret dari Inter. Ya dari Inter kan kemarin udah ada secara prinsip. Tetapi Juve, Milan, dan Roma belum memberikan tawaran berapa dia mau membeli Fratesi. Semoga kalau ibaratnya minggu ini Brozo bisa keluar, Gosen bisa keluar, Onana bisa keluar, mungkin Inter bisa merampungkan pembelian Fratesi. Nah, sebenarnya kalau Fratesi pun nggak dapat, sebenarnya yang diinginkan kita udah tahu bahwa pelatih Inter Milan sudah menyatakan kepada klub dia maunya Sergej Milankovic-Savic alias SMS. Itu sebenarnya yang diinginkan oleh Inzaghi. Tetapi manajemen maunya Fratesi, dan kita berharap kalau misalnya seandainya Fratesi nggak datang, ya kita berharap SMS yang datang. Dan bahkan sekarang juga ada, kalau misal Fratesi tidak dapat, Inter beralih kepada Cup Mainers ini pemain Atlanta, pemain Belanda, ini juga bagus. Tetapi kalau menurut gua secara banding SMS beda banget. Nah, kita berharap lah, semoga benar-benar kita mendapatkan Fratesi, jadi kita nggak perlu lagi beralih ke Cup Mainers ini. Tetapi kita kalau misalnya SMS yang datang, gua lebih bagus. Kenapa? Ada SMS, ada Barella, dan ada Hakan, itu akan jauh lebih baik. Ya, kita tunggulah gebrakan-gebrakan Inter. Kita tunggu apa yang akan terjadi. Kenapa? Karena kita berharap yang terbaik buat Inter. Kalau Lukaku akhirnya nggak datang, kita masih banyak. Tadi gue juga baca bahwa Inter juga ketemu dengan perwakilan Salernitana kemarin. Ya, Pirola udah merapat ke sana. Inter juga pengen meminjamkan mungkin kayak si Fabian, ada beberapa pemain, Esposito, dan juga ada pembicaraan tentang si Dia ini pemain bagus yang Salernitana juga harus wajib beli dari Villarreal, dan Inter juga mengincar, begitu juga Fiorentina. Kita tunggulah siapakah Luke Bacchio lah, siapalah, terus pemain-pemain banyak sekali sahabat Bob. Yang jelas Inter harus membereskan masalah internalnya. Contoh kayak Zeko udah keluar, Korea bakal keluar, ini banyak pemain-pemain diincar. Intinya sekarang adalah Inter harus menjual pemain supaya bisa mendatangkan pemain. Kita hanya berdoa, mensupport apapun yang dilakukan Inter, karena kita mau Inter musim depan benar-benar bisa yang terbaik. Bahkan Inzaghi bilang sama manajemen,
Kalau bisa mendatangkan SMS, kita akan bisa ke final Liga Champions lagi musim depan. Semoga sahabat Bob, yang penting adalah menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Bob. Bye-bye. Ci vediamo. Yes!